Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar hari ini? Nah sekarang saya mau mereview beberapa dokumentasi kegiatan pada saat penyaluran bantuan sosial beras. Mulai pada saat pendistribusian, penyaluran, hingga berasnya sampai di tangan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Bagaimana keseruannya? Teman-teman bisa langsung melihat video ini. Berkah dulu ah. Hah? Mandi main dulu. Kita sama kan Uta, beda mobil Ki. Bismillah. Oke. Nah, ini adalah proses perjalanan distribusi bantuan sosial beras ke titik lokasi penyaluran bantuan. Nah, ini adalah proses distribusi beras ke titik lokasi penyaluran. Oke sahabat sosial, tiba di lokasi titik penyaluran. Pastinya kita akan melakukan koordinasi dengan ke pihak kelurahan untuk bagaimana proses penyaluran nantinya kita laksanakan. Begitu memang Pak Nur, danaan kalau orang cantik. Nah, setelah berasnya sudah selesai dan dicek, ini kita lakukan serah terima beras dari pihak supplier dan pihak pemerintah setempat. Oke sahabat sosial, tiba saatnya kita melakukan proses penyaluran bantuan sosial beras dari Bulog sampai di tangan KPM. Nah, ini adalah proses penyaluran secara simbolis dihadiri oleh Babinsa dan Babinkas. Ya, melalui video ini saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada pihak kelurahan, staf, Pak Seklur, Bapak Babinkas Tikmas, Babinsa telah mengawal proses penyaluran hingga akhirnya penyaluran ini berjalan dengan lancar. Ini minum masker. Angka kan nasi kolata ini. Oh, asing ikan nasi kolata. Bisa tuh na cucu apoy. Makan nih aman itu. Woi, batu masker tak. Mabuk. Oh, di seliru. Mabuk bebe manis Pak Bupati taruh. Ya, aman nih. Aman. Pakai masker tak? Ya lo nak balik. Tapi tak jilo anggota tata sih di makanya ini koordinir anggota tata. Selesai mana nih anggota tata kah? Ada migenda. Angkat naik tak puasa na dentene. Ini kah? Iya, sudah nih. Siapa barat terima ini? Pak Nur, ini Pak Nur yang bicara mau. Nah, untuk kalian yang belum kenal Pak Korkap dan Supervisor Kabupaten Pindrang, ini dia sedang melakukan pemantauan distribusi beras di lokasi. Jaga juga. Kalau
Oke mereka sahabat sosial, penyaluran. nah inilah himbauan langsung dari Kadis Sosial terkait tentang bagaimana distribusi dan penyaluran beras beras. di lokasi nantinya. Jadi tolong disimak baik-baik. Saya berharap bahwa penyaluran itu betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak pakai masker jangan dikasih. Suruh balik pakai masker, tidak boleh tidak. Apalagi di Pindrang ini sudah ada perbu. Ada peraturan bupati yang mendukung kita untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk menjaga kesehatan ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID, jangan sampai semakin bertambah. Oleh karena itu, ya saya harapkan teman-teman pendamping, begitu juga dari tim kecamatan, dari Polsek, dari Babinsa, minta supaya membantu agar masyarakat yang penerima manfaat ini atau yang menerima beras ini dapat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi jangan berkerumun, harus pakai masker. Siap. Nah itu tadi pesan Dinas Sosial terkait tentang bagaimana proses penyaluran di lapangan. Sahabat sosial sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan ataupun membersihkan badan setelah kembali ke rumah. Nah sahabat sosial sekalian, saya berharap bantuan sosial beras ini bisa bermanfaat dan bisa membantu beban sahabat sosial sekalian dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Nah sekarang kita akan membacakan beberapa komentar sahabat sosial sekalian pada video-video sebelumnya. Kalau mungkin nantinya ada banyak pertanyaan dan kita upayakan untuk menjawab. Sebelum itu, kepada sahabat sosial sekalian, saya minta untuk memberikan like pada video ini agar kalian bisa berpartisipasi mengembangkan channel tercinta ini. Nah, untuk sahabat sosial yang baru gabung atau sudah bolak-balik pada channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Nah, di sini kalian bisa banyak mendapatkan informasi update tentang bantuan sosial pemerintah. Nah, ini beberapa pertanyaan sahabat sosial sekalian pada video-video sebelumnya terkait tentang mungkin ada beberapa hal yang sudah kita bahas dan dipertanyakan pada video tersebut. Yang pertama dari Albertine Yohana. Thanks informasinya mas, izin usul saja kalau bisa untuk anak sekolah dinaikkan dana kitnya. Karena kita di Kota Jayapura, Papua, wow luar biasa dari Papua, salam. Biaya sekolah lebih mahal yang SMP dan SMA-nya, jadi ini usul saja, tolong dipertimbangkan mas, terima kasih. Nah, saya tidak punya kapasitas untuk menaikkan dana KIP, tapi silahkan bantu up channel ini supaya Pak Menteri ataupun kementerian yang terkait tentang bantuan program Indonesia Pintar itu dana KIP-nya bisa dinaikkan. Nah, komentar selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Asti Nuryanti. Mas, saya mah belum pernah dapat bantuan apa-apa. Tolong dong cara daftarnya gimana? Saya punya cara daftarnya gimana? Mungkin begitu maksudnya. Saya punya anak sekolah kelas 3 SMA, kelas 3. Oh, saya punya anak sekolah kelas 3 sama balita 2 tahun. Satu lagi 9 bulan. Belum pernah sama sekali ngerasain bantuan. Padahal saya dari keluarga biasa-biasa. Orang-orang kaya pada dapat, orang seperti saya nggak dapat. Jadi pertama yang ini untuk Ibu Asti Nuryanti. Pertama yang Ibu bisa lakukan adalah melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Bisa langsung klik di link ini. Bagaimana proses ataupun bagaimana cara untuk mengecek terdaftar atau tidaknya dalam data terpadu kesejahteraan sosial, atau bisa langsung disimak di video ini bagaimana proses cara untuk terdaftar dan bagaimana mengecek proses terdaftarnya dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Aku Kudeta. Emang benar gitu ada bantuan tambahan buat KPM-PKH, tapi kok di tempat saya masih tetap dapat bantuannya seperti biasanya, yang katanya bantuan berasnya dapat tambahan juga.
masih belum ada sampai sekarang juga. Jadi proses penyaluran bantuan sosial beras itu tidak serentak. Nah, bahkan dalam satu kabupaten itu punya jadwal tersendiri dalam setiap kecamatan. Nah, seperti kalau di daerah saya itu masa distribusinya ataupun masa penyaluran itu ada 3 hari, Kak. Jadi kalau sampai hari ini berasnya belum sampai di tangan ibu, sabar saja tunggu kabar dari pendampingnya. Dari Ella Fatmarita, anak saya ada 2 SD, kelas 1, kelas 2 dan umur 8 bulan. Berarti hitungannya gimana, Pak? Nah, untuk SD lagi-lagi pertanyaan ini sudah saya jawab atau saya sudah buatkan konten khusus untuk penyaluran untuk bagaimana nilai nominal bantuan dalam perkategorinya. Jadi untuk anak SD itu 225. Jadi kalau punya anak SD 2 berarti 225 ditambah 225 ada berapa kira-kira? Jawab sendiri. Ditambah untuk balita yang 8 bulan ini itu 750.000. Coba berapa tadi jumlah untuk anak SD? 225 dikali 2 ditambah 750.000, jawabannya segini. Dari Guru Curcol, kenapa PKH BPNT sudah 3 bulan belum cair ya? Nah, jadi sahabat sosial, khususnya Guru Curcol, untuk persoalan BPNT yang belum cair itu bukan jadi kayaknya se-Indonesia ada masalah yang seperti ini. Tapi yang jelas saya minta kalaupun BPNT-nya ada bermasalah silakan langsung dilaporkan saja dulu sama pendamping. Karena ini akan dilaporkan kembali oleh pendamping terkait tentang BPNT yang belum cair ini. Dari Baby Grace, ibu hamil, istri saya dari awal hamil sampai lahiran gak dapat, cuma anak 2 150.000 per bulan. Nah, makanya kalau ada perubahan data dalam keluarga sahabat sosial sekalian, jangan lupa langsung dilaporkan sama pendampingnya. Karena kalau tidak dilaporkan tidak akan dimutakhirkan dan akhirnya akan mendapatkan kasus yang sama dengan ibu Baby Grace ini. Dari Fajrin Arsyad, cok tidak ku skip iklannya. Ya jangan di skip iklannya. Terima kasih Pak Korkap. Ini korkap saya Fajrin Arsyad yang langsung komen ini. Nah, jadi sahabat sosial yang nonton video ini, saya minta kalau bisa iklannya nggak usah di skip gitu. Tahu sendiri lah maksudnya. Dari Anis Ida Susanti, yang masuk kategori buat ibu hamil itu sampai kehamilan anak yang keberapa? Dua apa setiap hamil? Nah, sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, nanti saya coba simpan di link deskripsi terkait tentang bantuan ibu hamil itu terbatas. Jadi untuk bantuan ibu hamil itu yang ditanggung dari kepesertaan program Keluarga Harapan itu hanya sampai kehamilan kedua. Jadi jangan sampai hamil terus gara-gara ingin perbanyak bantuan. Nah, ingat bantuan PKH untuk ibu hamil itu terbatas hanya sampai kehamilan kedua. Ya, jadi untuk video ini cukup saja. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa terhibur. Atau untuk yang bertanya tadi, maaf kalau jawabannya tidak maksimal karena kita kejar durasi juga. Ya, jadi saya ingatkan kembali kalau ingin bertanya silahkan langsung di komen saja di kolom komentar yang telah disediakan. Tapi ingat jangan lupa di like. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di penyaluran bantuan beras 15 kg untuk bulan Oktober. Sampai jumpa, assalamualaikum.